Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas istilahnya kondisi IHSG saat ini ya, dimana kita menanti-nanti kemarin tanggal 9 Mei kemarin adalah open market perdana setelah libur yang cukup panjang ya, libur lebaran cukup panjang kemarin, ada sekitar 10 harian kita libur dari memantau bursa. Dan ternyata ketika open market kemarin hari Senin tanggal 9 Mei kemarin, kita dikagetkan dengan fenomena di mana IHSG minus 4,42% ya. Oke, berarti di sini agak mengkhawatirkan ya, di mana di sini berarti adalah babak baru ya dari IHSG, di mana sebelumnya dia membentuk tren bullish seperti ini, di mana dia tetap stabil berada di atas garis support trendline-nya, dan kemudian tiba-tiba dia ngegap dan lanjut turun sampai minus 4,42%, dan asing juga kemarin net sell 2,6 triliun ya. Oke. Sebelum kita pembahasan lebih lanjut, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja trading atau baru aja terjun ke dunia saham, kalian bisa klik bagian playlist di sini. Dan kemudian kalian bisa pilih materi trading saham di sini ya. Di sini sudah saya siapkan bagaimana cara menarik garis support resisten, bagaimana cara menghitung risk reward, dan bagaimana cara mengatur money management agar portofolio kita tetap sehat ya. Dan untuk kalian yang baru aja menemukan channel saya ini, kalian bisa join di grup WhatsApp di sini ya. Di sini kalian tinggal klik aja dan otomatis kalian akan masuk ke grup WhatsApp kami, dan di situ gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kita bisa sharing-sharing dan diskusi bareng dengan member-member yang lain ya. Oke, lanjut untuk ke materinya, dimana sekarang kita lihat dari IHSG sendiri, kita akan gunakan garis MA5 dan MA10 dan MA20 ya, dimana di sini berarti sudah kita lihat ya, di sini secara tren pendeknya garis MA5 yang warna hijau ini sudah memotong garis kuning ini adalah MA10, dan lanjut garis hijau ini memotong, atau MA5-nya lanjut memotong MA20-nya yang warna merah ini. Berarti secara tren jangka pendeknya otomatis sudah istilahnya sudah beres ya, terkonfirmasi sudah beres, di mana garis MA yang lebih kecil sudah memotong garis MA yang lebih besar atau memotong ke bawah ya. Oke, seperti ini. Berarti secara tren jangka pendeknya dari MA, garis MA-nya sudah terlihat jelas sudah beres. Selanjutnya kita menggunakan garis MA50, MA100 dan MA200. Nah, di sini MA50-nya sudah ditembus ya, tetapi masih tertahan atau masih belum sampai ke garis MA100-nya. Berarti kalau secara tren jangka panjangnya berarti bisa dibilang masih aman ya. Di sini juga masih dibilang masih cukup jauh juga dari garis MA200-nya. Nah, di sini juga ada area, masih ada area di mana area sini batas atasnya adalah di harga 6.756 dan batas bawahnya adalah di harga 6.706, di mana itu adalah area resisten dan area pantulan sebelumnya ketika resisten ini di breakout, dan kemudian di sini retestnya untuk menjadi pantulannya, dan kemudian dia lanjut rally naik ke atas. Oke, berarti secara trennya sendiri, secara jangka pendeknya dia sudah downtrend ya, sudah downtrend. Tapi kalau tren jangka panjangnya dia masih bisa dibilang masih uptrend ya, dia masih berada di atas garis MA100-nya walaupun sudah memotong garis MA50-nya. Nah, di sini juga bisa kita lihat ini adalah area resisten trendline downtrendnya ya, dimana di sini bisa kita lihat di mana dia sudah memulai fase downtrendnya, di mana di sini saya hubungkan ya, di sini adalah resistennya dan di sini juga adalah resisten, di sini juga adalah area resistennya. Jadi ada kemungkinan ini akan menjadi area resisten trendline-nya ya. Oke, jadi ada kemungkinan dia akan bergeraknya akan seperti ini ya. Kalau sumpama nanti dia kembali naik, jadi ada kemungkinan dia akan bergerak seperti ini. Sampai kita lihat apakah dia akan turun sampai ke harga 5 ribuan ini atau enggak ya, dimana kalau dia sumpama ngelewatin harga ini, harga yang ini, dia akan lanjut turun ke area sini, dimana area sini adalah area support sebelumnya, dimana batas atasnya adalah di harga 6.000 ya, harusnya 6.500an ya. Saya paskan dulu. Oke, seperti ini ya. Jadi dimana batas atasnya di harga 6.500an dan harga batas bawahnya ada di harga 6.476. Nah, jadi untuk saat ini IHSG kita pantau aja dulu apakah dia akan lanjut turun, apakah akan dalam waktu dekat, apakah dia akan berhasil nge-breakout area ini ya. Oke, dimana di sini bisa kita lihat asing bisa dibilang lumayan banyak ya, jualan sebanyak 2,6 triliun ya. Oke, dimana sebelumnya asing akumulasi terus, dan walaupun pernah asing itu net sell juga di sini
cuman 567 miliar aja. Di sini juga pernah juga sebanyak 11,31 triliun juga di mana di tanggal berapa ini? Di tanggal 8 Maret ya. Oke, 8 Maret. Oke, 8 Maret 2022. Tapi di sini dia secara trennya masih bullish ya, masih berada di di jajaran uptrendnya. Nah, tapi di sini asing jualan dan kebetulan juga dia bisa dibilang longsor ya, atau ngejebol trennya atau merusak tren uptrendnya, dan di sini sudah muncul candle bisa dibilang candle bearish ya di sini. Oke, candle bearish full body. Oke, seperti itu. Nah, jadi apa penyebabnya sebenarnya yang menyebabkan IHSG anjlok sedemikian rupa ya? Oke. Jadi yang pertama di sini, yang pertama otomatis ini adalah asing ya, dipengaruhi oleh asing, di mana asing net sell sebanyak 2,6 triliun. Kemudian penyebab kedua adalah fenomena sell on May ya. Jadi banyak yang masih percaya atau ya mungkin benar ya, ternyata benar ya. Jadi di bulan Mei itu ada penjualan besar-besaran ya, dimana dilihat dari pola IHSG sebelumnya. Kita lihat dari pola IHSG sebelumnya di bulan Mei ya, coba di tahun 2021 ya, coba kita lihat di 2021. Di sini bisa kita lihat trennya sempat turun ya, di Januari turun kemudian kembali naik lagi, dan kemudian di sini di bulan Maret ternyata di bulan Maret ini sudah mulai ada penurunan lagi ya, turun dan kemudian di Mei lagi masuk di bulan Mei-nya ternyata dia emang lanjut turun ya. Tapi di sini mulai ada pembalikan di bulan Mei-nya, dan kemudian di bulan Juni-nya sudah mulai ada peningkatan kembali ya. Di akhir Mei di sini sudah mulai ada pembalikan di sini di candle ini tanggal 31 Mei-nya, dan kemudian dia bergerak di area sini, dan kemudian di bulan Septembernya, akhir September dia baru mulai bergerak naik ya. Oke, berarti ya mungkin ya sama seperti pola sebelumnya ya, cuman pola sebelumnya dari bulan Maret sudah mulai terbentuk pola downtrendnya. Oke, jadi seperti itu ya untuk dari pola sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah penyebab IHSG rontok adalah kenaikan dari suku bunga yang mendorong terjadinya capital outflow ya. Oke, dan keempat, kurs rupiah kemarin bergerak melemah ya. Dan kelima, karena tingginya inflasi yang terjadi di Amerika Serikat dan terus meninggi, ada kemungkinan potensi kebijakan moneter akan lebih agresif bisa saja dilakukan oleh The Fed ya. Jadi karena inflasi yang terus meninggi dan belum ada belum ada ciri-ciri atau tanda-tanda akan menurun, jadi ada aja kemungkinan potensi kebijakan moneter akan lebih agresif yang akan dilakukan oleh The Fed ya. Oke, karena untuk mengantisipasi hal ini, jadi investor global akan memilih instrumen investasi lain ya untuk sementara waktu sampai kondisi kembali normal ya. Jadi pada banyak yang kabur ya, atau banyak yang narik uangnya dari saham ini untuk dialihkan ke instrumen investasi lain ya. Jadi ya itulah, jadi banyak yang keluar kemarin, atau bisa dibilang panik selling ya, dan kemudian ya harganya lanjut bablas turun ya. Nah, jadi itulah ada 5 tadi penyebab kenapa anjloknya IHSG. Yang pertama asing net sell, kemudian fenomena sell on May, dan kemudian kenaikan suku bunga oleh The Fed ya, jadi mendorong terjadinya capital outflow, dan kemudian kurs rupiah melemah, kemudian ada tingginya inflasi di Amerika Serikat ya. Jadi ada kemungkinan The Fed ini akan lebih agresif lagi untuk menaikkan kebijakannya. Oke, seperti itu. Dan kemudian ini ya dari dari koreksinya IHSG ini, jadi ada juga keuntungannya. Jadi keuntungannya dari kita adalah bisa kita lihat sendiri, kemarin banyak saham-saham blue chip atau saham-saham LQ45 yang ARB ya, jadi cukup menarik untuk dilirik karena secara fundamental untuk saham-saham LQ45, saham-saham blue chip itu nggak ada masalah ya. Jadi koreksi yang terjadi adalah peluang untuk kita bisa dapat entry di harga yang lebih murah ya. Tentunya itu nggak melulu kita ketika harganya turun atau saham-saham LQ45 ini turun, kita nggak melulu kita langsung masuk gitu aja, tapi kita tentunya tetap juga mendukung dengan technical analisisnya ya. Jadi kita harus tahu di mana area supportnya, dan kita tahu bahwa
ketika dia sudah menyentuh area supportnya, kita sudah ada indikasi saham itu sudah mulai kembali diakumulasi, baik itu akumulasi oleh asing atau dan diakumulasi juga oleh retail lokal, atau sudah mulai dibeli oleh bandar-bandar lokal lah istilahnya. Jadi sudah mulai ada candle pantulan. Jadi seperti yang saya bilang, jadi jangan pernah beli saham yang masih merah walaupun dia sudah berada di area support. Jadi pastikan dia sudah terjadi atau terbentuk candle pantulannya, di mana di situ sudah mulai ada kumpulan orang-orang atau kumpulan retail atau asing yang sudah mulai kembali mengakumulasi saham tersebut ya. Oke, jadi jangan melulu mentang-mentang oh saham LQ45 aja lagi pada turun nih, ambillah mumpung murah. Nah, jadi kalau kita ambil membabi buta gitu aja, jadi bisa aja dia lebih murah lagi karena tidak ada standar harga saham itu murah seperti apa. Jadi bisa aja saat ini harga, misal harganya 5.000 itu menurut kita murah, ternyata dia bisa lebih murah lagi ke harga 2.000. Jadi pastikan kita beli di area supportnya. Dan gunanya untuk apa? Jadi kalau kita beli di area support, kita tahu di mana kita harus keluar. Jadi kalau seumpama dia jebol dari area support, kita bisa keluar dulu. Tapi kalau kita beli di harga di mana dia masih jauh dari area support ya, dan kita juga bingung ya mau keluarnya di mana. Jadi jangan melulu, jangan membabi buta. Jadi kalau saham-saham saat ini, saham-saham blue chip pada berjatuhan, pada turun, saham-saham LQ45 pada turun, kita pantau aja dulu. Kalau emang mau masuk, kita pantau aja dulu, kita tunggu momen yang menarik ketika dia sudah menyentuh area supportnya dan sudah mulai muncul kekuatan buyernya, dimana saat ini masih seller masih mendominasi ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk saat ini yang kita masih perlu untuk berhati-hati ya, karena tekanan jual disertai capital outflow baru aja dimulai, atau babak baru dari IHSG ini baru aja dimulai ya, dimana tekanan jual ini baru aja dimulai, dimana sebelumnya dia bisa dibilang dengan pola yang menarik ya, dimana stabil, tetap naik-naik, dan kemudian di sini mulai babak barunya, atau bisa dibilang mulai fase downtrend dari pola sebelumnya ya. Jadi mulai patah ya, istilahnya trend uptrendnya sudah mulai patah di sini dengan penjualan besar-besaran dari asing ya. Jadi kita di sini untuk hati-hati aja terlebih dahulu, karena di sini babak baru dimulai, dan jadi tekanan jualnya masih tinggi. Dan yang kedua, untuk kondisi saat ini mungkin swing trade agak beresiko ya, karena volatilitasnya sangat tinggi ya. Jadi bisa aja ketika pagi kita beli, oke, harganya masih oke, dan kemudian kita hold, dan ternyata sorenya atau di sesi keduanya bisa aja langsung anjlok ya, karena pergerakan pasar saat ini tidak menentu ya, atau bisa dibilang masih begitu agresif ya. Jadi untuk amannya kita bisa pantau aja terlebih dahulu sampai tekanan jual mereda atau kondisi market global lebih tenang dan bisa main cepat aja. Jadi misalnya kita beli, dan kemudian ini tentunya kita belinya di area support ya, kita beli di area support dan kemudian dia sudah naik, jadi kita bisa amankan jual aja terlebih dahulu ya. Atau kalau nggak mau jual terlebih dahulu, kita bisa menerapkan trailing stop ya. Jadi kita bisa menggunakan automatic order. Jadi kalau dia sumpama sudah naik 5%, misalnya sudah naik 5%, dan kemudian kita buat trailing stopnya. Jadi kalau sumpama dia turun dari harga ini, atau misalnya turun dari 5%, kita bisa jual dulu aja. Jadi itu bisa kalau yang nggak bisa mantau market secara real ya, kita bisa aman ya, misalnya walaupun harganya kembali turun atau ternyata akan ngejebol area supportnya, jadi kita sudah amankan profit yang udah kita dapat ya. Jadi bisa dibilang di sini amannya lebih main cepat aja, atau bisa bilang scalping aja. Tentunya kita harus memperhatikan area support ya. Jadi kalau sumpama dia jebol dari support, kita tahu di mana kita harus keluar ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau untung ya udah langsung jual aja, atau kurangi sedikit porsi modal yang biasanya kita tradingkan ya. Jadi misalnya kita biasanya tradingnya di portofolio kita ada 10 juta, ada misal ada 5 juta, kita kurangi aja porsinya jadi cuma 3 juta yang kita tradingkan kalau dari 5 juta. Misal kalau dari 10 juta kita tradingkan, kita hanya tradingkan sekitar 5 juta atau 6 juta aja, seperti itu. Nah, untuk apa ya istilahnya, untuk menanggulangi kalau seumpama kita beli dan banyak cut loss-nya, jadi setidaknya modal kita nggak berkurang begitu banyak ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi tetap ya, tadi trading plan kita harus tetap kuat. Jadi jangan mau atau jangan beli ketika saham itu masih jauh dari area supportnya. Jadi kalau seumpama jauh dari area supportnya, kita tentu aja untuk menerapkan disiplin cut loss itu akan berat ya, karena otomatis kalau jauh dari area supportnya dan kita harus cut loss, otomatis pasti udah sangat lebar ya. Jadi usahakan beli di dekat-dekat area support, dan kemudian kalau seumpama jebol dari support, kita bisa cut loss ya, kalau seumpama tradingnya atau saham yang kita beli sudah tidak sesuai dengan harapan kita.
Oke, jadi kesimpulannya untuk kalian, apa masih bisa kita untuk trading di market yang seperti ini? Jawaban saya masih bisa ya, justru di sini adalah tantangannya. Jadi kalau kita tetap bisa cuan atau di market yang saat ini sudah mulai terjadi koreksi seperti ini, jadi kita masih tetap bisa cuan karena market tetap bisa cuan ketika market turun dan koreksi seperti ini, ya ini otomatis akan melatih skill kita ya. Jadi skill kita lebih terlatih. Jadi ketika market lagi seperti ini kita bisa cuan, dan kemungkinan nanti kalau market lebih bagus lagi dari sekarang atau sudah membentuk pola uptrendnya lagi, kita akan lebih gampang cuan lagi karena kita sudah terlatih di market yang sedang bearish seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi anggap aja ini adalah untuk sesi latihan kita. Jadi untuk apa ya istilahnya, jadi jangan biar kita nggak terlalu terlena dengan market yang sedang bagus. Jadi ada kalanya juga market itu akan memburuk seperti ini. Jadi kalau kita bisa bertahan atau bisa survive di market yang sedang bearish seperti ini, kemungkinan ketika market kembali stabil lagi, kita akan lebih mudah lagi dengan trading plan yang sudah kita terapkan ya. Oke, tentunya seperti itu. Tentunya saya ingatkan kembali, buy on support, sell on resistance, atau gunakan trailing stop ya kalau seumpama kalian tidak bisa memantau market secara real, jadi dan nggak mau kehilangan profitnya, kalian bisa gunakan trailing stop. Nah, dan jangan lupa cut loss ketika dia sudah jebol support ya. Oke, jadi untuk saat ini sendiri ya ada baiknya ya tektok aja ya, tektok aja. Jadi kalau untung ya udah langsung jual aja. Oke, seperti itu ya. Jadi semoga aja nanti IHSG kembali normal lagi ya, kembali normal dan sudah mulai ada pembalikan, dimana di sini berarti sudah agak rawan ya, atau masih bisa dibilang masih rawan ya. Nah, saya berharap dia di sini nggak sampai ke harga 6.500-an ya. Semoga aja di sini dia akan kembali naik lagi ke atas. Tapi di sini masih mengkhawatirkan ya, dimana di sini masih ada resisten trendline downtrendnya, dimana walaupun dia kembali naik lagi masih akan terhalang dari area resisten trendline downtrendnya ini. Jadi semoga aja dia bisa berhasil breakout dari area resistennya ini. Oke, jadi untuk saham-sahamnya ya, walaupun kemarin asing bisa dibilang banyak yang banyak yang net sell seperti saham Telkom, saham perbankan, banyak yang dijual asing ya kemarin, sehingga IHSG rontok juga. Jadi masih banyak juga saham-saham yang masih diakumulasi asing ya. Oke, jadi seperti itu aja ya. Jadi untuk kedepannya trading plan kita ya tetap disiplin untuk trading plannya, buy on support, sell on resistance, dan kalau jebol dari support kita bisa cut loss dulu. Oke, sekian aja dari video kali ini. Dengan harapan kita bersama, semoga IHSG kembali menarik lagi ya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.